Baik, materi pertemuan ke-6 kita bahas manajemen jaringan Smart City. Pengantar manajemen jaringan Smart City, aplikasi Smart City atau kota pintar yang sebagian besar bergantung pada kontrol reaktif yang terpusat pada manusia. Namun ketidakmampuan kerangka ini untuk kota-kota yang lebih padat dan lebih rumit di masa depan terlihat jelas. Untuk mengatasi ketidaklayakan ini, data pemantauan real-time dari wireless sensor nodes dan umpan balik pengguna ditambahkan ke siklus kontrol yang namanya CPD, Cyber Physical Device, di dalam kota. Jadi penerapannya dengan seperti itu. Mempertahankan hubungan antara Cyber Physical Device, terus kemudian wireless sensor node, dan pengguna, ya. Maka muncullah ide kota pintar seperti itu. Pertama-tama, desain dan implementasi bidang kontrol adalah bagian paling menantang dari penyebaran kota pintar. Kota pintar di masa depan akan mencakup berbagai macam perangkat, misalnya tadi wireless sensor, kemudian CPD, perangkat Internet of Things atau IoT, dan pengguna seluler. Jadi secara keseluruhan itu terintegrasi dan berkomunikasi di dalam sistem Smart City. Heterogenitas Smart City Device (SCD) akan membawa masalah stabilitas dan interoperabilitas. Struktur manajemen jaringan harus menjaga efisiensi dan keberhasilan komunikasi antara perangkat dan sistem yang berbeda. Belum nanti berhadapan dengan kompatibilitas. Maka aspek lain dari proses pengumpulan data adalah menjaga keamanan data. Ini tentang pengumpulan data. Jadi data pribadi yang dikumpulkan akan menghadapi banyak kemungkinan serangan. Jadi yang dicuri orang, dihack. Jadi seperti itu. Karena upaya jahat ini penyedia layanan harus mengaktifkan lingkungan yang aman. Jadi high cyber security. Tantangan data Smart City. Jaringan kota pintar mengusulkan peningkatan kapasitas dan throughput yang sangat besar serta quality of service yang lebih baik dalam hal latensi, konsumsi baterai, biaya perangkat, keandalan. Untuk mengelola jumlah besar perangkat, kepadatan jaringan, dan kerangka kerja manajemen jaringan otonom dipertimbangkan. Selanjutnya adalah kompatibilitas antar perangkat. Jadi SCD dan network elemen. Untuk menjaga koneksi dengan generalisasi komunikasi dalam topologi jaringan dapat dimodelkan dengan beberapa subroutine. Komunikasi antara SCD, kemudian network elemen, network switch, komunikasi antara ending yang berbeda, yang akhirnya komunikasi antara network elemen dan pengontrol. Pengontrol adalah perangkat yang mencoba mengguna data mentah yang dikumpulkan dari jaringan SCD tadi. Jadi data-data yang dikolektif. Kemudian menganut kesederhanaan. Heterogenitas SCD dan sifat dinamisnya menyebabkan masalah kompleksitas tambahan karena banyak SCD adalah perangkat berbasis aplikasi dan khusus. Ya. Jadi di dalamnya ada bidang kontrol, terus kemudian syarat layanan, terus kemudian term condition pemakaian aplikasi itu. Jadi kan kalau kita bayangkan kita pakai saja di aplikasi di Android itu ada term condition yang harus kita checklist. Terus kemudian izin penggunaan perangkat yang harus kita sepakati seperti itu. Mobilitas pengendalian geografis. Di masa depan, kota pintar akan bergantung pada SCD untuk melakukan berbagai tugas, yaitu persepsi, pengamatan, kemudian pelaksanaan, dan lain-lain. Pokoknya semuanya dikendalikan oleh computing. Karena ketergantungan ini, perangkat pintar akan didistribusikan di wilayah geografi yang sangat luas.
Perangkat terdistribusi ini secara terus-menerus menghasilkan jumlah besar data yang harus dikirim setiap detik, setiap hari, ya, antara perangkat ini secara bersamaan. Mobilitas dan pengendalian geografisnya. Beban paket yang sangat besar otomatis kan karena secara keseluruhan saling berinteraksi, saling mengirim data, maka beban paket yang sangat besar. Kemudian komunikasi internet yang harus kencang. Nah, dalam topologi jaringan konvensional, setiap switch membuat keputusan sesuai dengan pengetahuan lokal. Namun, kemungkinan kegagalan tautan mendorong switch untuk membuat rute baru untuk transfer paket. Itu switch ya, yang saklar. Perangkat lunak, pengelola jaringan smart city. Tantangan utama aplikasi jaringan SCD di masa depan di kota pintar dapat didaftar sebagai berikut. Kurangnya kontrol pusat, terus kemudian integrasi dan kesederhanaan aplikasi, jumlah kebutuhan sistem yang berlebihan, sudah padat orangnya, kebutuhannya semakin banyak, lalu kemudian kompatibilitas antara SCD dan network elemen. Ini kompatibilitas yang luar biasa ininya, apalagi kan berubah-ubah teknologi itu semakin cepat, semakin berubah. Ini diagramnya, jadi di mana SDT framework itu ada SC, SO, dan SH, ada open flow-nya menghubungkan ke device network, lalu kemudian ada smart city-nya, kemudian indoor topologinya, dan di dalamnya ada sinyal, pengirim sinyal, maka pemakainya ada di dalam mobil, lalu kemudian mengontrol secara keseluruhan jaringan, terus kemudian ada yang di dalam rumah juga memakai, itu bentuknya seperti itu. Untuk mengatasi tantangan ini, struktur kontrol yang berpusat pada perangkat lunak perlu dikembangkan. Dalam proses pengembangan ini, software defined network adalah kerangka kerja yang menjanjikan. SDN mengusulkan kerangka kerja terpusat secara logis yang memisahkan kontrol dan bidang data. Koneksi antar dua bidang terpisah ini dilakukan oleh protokol arus terbuka. Yang 3.1-nya adalah kontrol terpusat, server side ya. Salah satu spesifikasi terpenting dari SDN adalah pemisahan data dan bidang kontrol. Bidang data berisi suite dummy, sedangkan bidang kontrol mencakup semua operating system. Bidang kontrol menyajikan kontrol terpusat atas bidang data yang berisi banyak network elemen. Kerangka kerja kendali terpusat secara logis ini memiliki informasi lengkap tentang topologi jaringan, yaitu distribusi network elemen dalam ruang dua dimensi dan beban kerjanya. Oleh karena itu, SDN memiliki kemampuan untuk mendistribusikan beban kerja secara adil dan mengoptimalkan throughput jaringan. Kesederhanaan dan inerabilitas. Salah satu masalah terpenting dari jaringan klasik adalah strukturnya yang persisten. Network elemen klasik menggunakan fungsi dan spesifikasi yang disematkan untuk menentukan tindakan ke paket yang diterima. Namun, persistensi dari struktur perangkat lunak yang tertanam ini membatasi kemungkinan aplikasi khususnya dalam jaringan SCD. Jaringan SCD dirancang dengan secara khusus aplikasi. Paradigma desain ini membutuhkan tindakan yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Bahkan beberapa paket SCD mungkin memerlukan tahapan praproses atau paket yang diterima dari SCD tertentu. Mungkin perlu dikirim ke pengontrol yang berbeda untuk mengelola situasi. Misalnya sensor panas dapat mengirim data ke pengontrol prediksi hingga diukur. Kemudian selanjutnya adalah poin 3-nya virtualisasi. Abstraksi merupakan tantangan kritis baik dalam aplikasi jaringan maupun aplikasi SCD. Abstraksi kontak pintar memiliki dua bagian utama. Pertama, abstraksi layanan penting. Terus kemudian sistem akan membutuhkan banyak fungsi dan proses optimasi untuk menjaga topologi jaringan yang efisien berkelanjutan.
Poin 34, kesesuaian. Meningkatnya jumlah perangkat seluler, partisipasi CPD ke jaringan nirkabel, dan meningkatnya permintaan peningkatan kinerja mengarah pada penyeberangan jaringan kota pintar berbasis SDN. Ini mengusulkan peningkatan kapasitas dan throughput yang sangat besar, serta quality of reception yang lebih baik dalam hal latensi, konsumsi baterai, biaya perangkat, dan keandalan. Untuk mengelola sejumlah besar perangkat, kepadatan jaringan dan kerangka kerja manajemen jaringan otonom dipertimbangkan. Terlepas dari janji jaringan kota pintar berbasis SDN, banyak tantangan juga muncul.